juga dengar suara dari Asosiasi Pedagang Pasar seluruh Indonesia, bagaimana kemudian ini menanggapi dan langkah apa yang akan diambil berkaitan dengan tingginya harga beras saat ini. Kita temukan faktanya. Januari Februari kita itu defisit 2,8 juta ton. Jadi masalahnya itu sebenarnya bukan distribusi, tapi masalahnya adalah di produksi. Ya. Jadi apapun ya kebutuhan kita satu bulan 2,5 sampai 2,6 juta ton. Pada saat ya produksi secara nasional turun, ya artinya defisit dalam 2 bulan 2,8 juta ton. Ya. Kemudian hari ini memang ada kenaikan harga, perlu diketahui bahwa sekali lagi secara mudah harga gabah ya itu sangat berpengaruh pada harga beras. Harga beras hari ini adalah 2 kali dari harga gabah. Ya, kalau saya ke depan boleh saran. Yang pertama, kita itu sebenarnya waktunya meningkatkan produksi dalam negeri. Ya. Ini Pak Menteri Pertanian, sahabat kita, Pak Amran Sulaiman bersama tim, itu sekarang sedang mendetailkan satu persatu. Ya. Ini bukan hanya terjadi hanya di Indonesia, ini terjadi di seluruh dunia, di mana komponen-komponen variabel untuk pembentuk harga beras atau harga gabah itu meningkat. Seperti yang pertama, misalnya sewa lahan. Ya. Sewa lahan yang dulunya 2 juta, 3 juta, jadi 6, 8, 10 juta, lihat lokasinya. Kemudian berikutnya lagi harga benih. Berikutnya lagi harga pupuk. Ya, harga pupuk itu sudah 5-6 kali naik. Ya, kenapa pupuk naik? Ya memang ini ada hubungannya dengan beberapa produk pendukung yang memang dari Belarusia, dari Ukraine, dari beberapa tempat, Jordan, ya seperti fosfat. Ya. Jadi komponen-komponen ini naik ya, sehingga pembentuk harganya menjadi tinggi, termasuk hari orang kerja gitu ya. Dulu dibayar 20.000, 30.000, hari ini sudah mungkin 100.000 per petani penggarap. Jadi banyak sekali yang harus didetailkan satu persatu. Kemudian yang tadi saya sampaikan harus menjaga NTPP, nilai tukar petani khususnya tanaman pangan. Kenapa demikian? Kita semua termasuk yang sangat percaya bahwa produktivitas petani ini tergantung juga dengan kesejahteraan petani. Apabila harganya baik, maka produksi itu akan meningkat. Tetapi dalam beberapa bulan terakhir memang kita telat tanam. Kenapa? Karena memang tidak ada air. Sedangkan sawah kita mayoritas adalah sawah tada hujan. Sehingga Pak Presiden itu kalau kita lihat membangun embung yang jumlahnya ribuan, kemudian membangun juga saluran irigasi sampai dengan tersier, kemudian juga membangun waduk-waduk, lebih dari 61 waduk. Nah ini kita harus teruskan, sehingga ketergantungan kita tidak terhadap tada hujan, ya hujan, tetapi kita bisa menyiapkan air, semacam water trap, ya, kemudian cadangan air. Kemudian berikutnya lagi, cadangan pangan pemerintah itu bisa kita tingkatkan. Kalau dulu sebelumnya di bawah 1 juta ton, hari ini dijaga 1,2 juta ton. Bayangkan, kita tidak panen, kita tidak produksi sesuai dengan target kita, tetapi pemerintah hari ini bisa melakukan bantuan pangan ya kepada 22 juta KPM sebulan 10 kilo. Apa yang dikerjakan pemerintah hari ini ya kita sudah melakukan intervensi beberapa hal, tapi memang kita harus mempercepat sekali lagi ya produksi dalam negeri. Baik. Ya, jadi kalau ada yang perlu disampaikan misalnya jumlah atau konsumsi beras kita meningkat, kemudian lahan kita turun, produktivitas kita turun, ya pasti seperti hari ini. Okay. Ya, sementara tadi saya baru mendengar ada market review bahwa misalnya di Inggris dan di Jepang itu sudah resesi, artinya pertumbuhan ekonominya negatif. Sementara Indonesia hari ini pertumbuhan ekonominya 5,05%. Ya, kemudian inflasinya juga terjaga 2,57% ya total. Okay. Volatile food menjadi concern dari seluruh negara, khususnya pangan. Demikian. Yang pertama, kita percepat saja importasi yang harus datang, kita datangkan. Kan kalau kita bicara diskusi setahun lalu dalam IBF ini kan orang kontra dengan apa yang direncanakan Badan Pangan Nasional untuk melakukan importasi. Bahkan dalam forum tersebut disampaikan apabila melakukan importasi harga petani jatuh. Bahkan pada waktu itu kita sebagai pemerintah menjamin bahwa importasi yang dilakukan adalah importasi yang terukur.
yang selalu memperhatikan produksi di tingkat petani. Sehingga nanti ya apa yang sudah kita kerjakan hari ini yang sudah baik, melakukan importasi terukur, kemudian percepat bongkar di seluruh port yang ada. Jadi Indonesia ini Mbak Caca, ada 27 port yang kita pakai untuk membongkar secara cepat. Mbak Caca bisa bayangkan, untuk membongkar satu kapal, satu vessel 27.000 ton itu, ya diperlukan waktu 5-6 hari Mbak Caca. Ya, kalau kita mengimpor 3 juta ya dalam setahun, berapa waktu yang diperlukan? Kemudian port-port besar seperti Jakarta, Tanjung Priok, Tanjung Perak, kemudian Tanjung Mas, itu semua itu kita optimalkan. Ya. Kemudian berikutnya lagi, intervensi pemerintah, ya kita percepat untuk lewat penggiling-penggiling padi. Jadi penggiling-penggiling padi yang mesinnya itu tidak optimal, hari ini membantu kami semua. Ya, jadi teman-teman penggiling padi itu membantu untuk mempack 5 kilo ya, untuk bisa didistribusikan kepada masyarakat. Berikutnya lagi, persiapan panen bulan Maret. Jadi panen bulan Maret ini saya tentunya bersama Pak Menteri Pertanian dan jajarannya udah mempersiapkan dryer ini udah harus siap. Begitu panen, dryer masuk tidak boleh lebih dari 24 jam, keringkan kadar air 24%, kemudian langsung diproses ya atau disimpan di silo-silo. Dan kemudian mempercepat proses sampai dengan beras yang sudah di packaging ya bisa dikirimkan ke seluruh plants ya. Saya sekarang sudah bersama dengan Dewan Pembina Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia yang juga Sekjen Inkopas, Pak Ngadiran. Pak Ngadiran, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Ngadiran, saya ingin membahas ya tentunya berkaitan dengan kelangkaan dan juga tingginya harga beras yang kita ketahui bersama dan juga komoditas lainnya ya Pak ya. Kalau dari Bapak melihat hal ini sendiri, bagaimana kalau Pak Ngadiran melihatnya? Oh baik, makasih. Mengenai beras, seingat saya dan saya selaku pelaku, memang boleh dikatakan sejak lebih dari 40 tahun ini baru ini kejadian, harga yang sangat tinggi. Inilah waktu yang sangat di luar dugaan, di mana hal ini juga pengaruh menurut yang para ahli dan kami fakta di lapangan adalah karena adanya faktor El Nino. El Nino itu sangat berpengaruh pada petani, di mana kondisi hujan tidak menentu akan berpengaruh kepada air, mata air juga banyak terganggu sehingga masa panen itu berubah. Satu, yang kedua ada panenan yang bukan hanya gagal, kalaupun ada yang terjadi panen itu sangat kecil, tidak mencukupi untuk kebutuhan, katakanlah jangankan untuk bayar utang pupuk atau obat-obatan, ongkos kerja, ini nggak memadai. Sehingga dalam hal ini ketersediaan stok di petani ataupun di penggilingan sangat langka. Sekarang pangan itu menjadi sangat yang rawan ya. Inilah berpengaruh terhadap kondisinya harga. Tetapi itu dari sisi dari sisi lapangan atau dari sisi fakta. Tetapi selama ini apabila kita diberikan mungkin 50 ton, mungkin 100 ton, mungkin 200 ton ataupun lebih, kita kan langsung kepada pedagang. Saya ingin Pak Ngadiran juga ini ya mengomentari, kita ketahui bahwa salah satu cara pemerintah untuk menyelamatkan situasi ini adalah dengan operasi pasar beras murah begitu Pak, yang sudah berjalan saat ini di beberapa daerah. Kami apresiasi. Kualitasnya seperti apa, kemudian juga Pak Ngadiran melihat secara keseluruhan. Kami melihat itu. Kalau yang dilakukan oleh pemerintah dengan OP adalah barang yang memang dilakukan yang harusnya kami juga distribusikan. Artinya barangnya sama. Jadi kami minta Koperasi Pedagang Pasar yang diupayakan bekerja sama dengan pemerintah manapun yang diberikan. Kalau ada koperasi nggak benar, ini dibenerin. Jangan koperasi yang benar disalah-salahin terus. Koperasi yang nggak benar dibenerin oleh pejabat yang kompeten. Tapi kami juga ingin membantu rakyat. Harapan dari pedagang sejauh ini seperti apa sih Pak? Kalau kita melihat situasinya sudah terlanjur seperti ini ya. Mendekati Idul Fitri dan juga Ramadan, sekalipun kalau kita lihat ini masalah tahunan, tetapi toh waktunya masih panjang sebenarnya. Harapan pedagang dapat barang. Dengan dapat barang berarti bisa melayani masyarakat. Harga berapa yang diatur pemerintah, kita ikutinlah apa maunya pemerintah. Itu aja. Baik, Pak Ngadiran, makasih banyak. Makasih, mohon maaf ya. Operasi pasar beras murah yang dijadikan pemerintah sebagai solusi untuk masyarakat mengatasi tingginya harga beras dan juga langkanya beras ini disambut baik oleh warga. Dari fakta yang kami temukan di lapangan, pemirsa, para petani pun juga menyebutkan bahwa hasil panen berkurang imbas dari El Nino dan juga cuaca yang tak menentu.
Petani pun menyebutkan bahwa kondisi ini akan membaik pada saat panen raya sekitar bulan Maret dan juga April, atau kita ketahui bertepatan dengan datangnya Ramadan dan juga Idul Fitri. Pedagang pun berharap banyak dalam kondisi tersebut agar daya beli dari masyarakat ini juga meningkat serta kondisi pun segera membaik. Kita harapkan agar ketersediaan beras ini bisa meningkat dan juga harga bisa kembali stabil. Saksikan terus Fakta setiap hari Senin pukul 20 waktu Indonesia Barat hanya di TV One.